bertemu lagi dengan kita di Madam Talk. Buat kalian yang nggak tahu apa sih itu Madam Talk semacam apa ya dok ya? Madam Talk itu mungkin kayak ngobrol-ngobrol santai. Di sini kita sharing-sharing tentang apa sih perawatan, terus mungkin Betul. kayak edukasi. Iya, jadi jadi nggak tahu. betul buat kalian yang kayak nggak tahu perawatan kita ada apa aja, nanti dibantu dijelaskan oleh Dokter Firisa. Hari ini kita mau membahas apa nih dok? Sekarang kita ngebahas tentang ini yuk, perawatan apa yang dilakukan pada pasien-pasien pasca lahiran kali ya. Oke, berhubung kata awal. Oh iya, alhamdulillah. Jadi pembahasan kali ini kita untuk after kali ya dok ya. Kalau Iya. untuk treatment kehamilan sendiri sebenarnya boleh nggak sih dok, kayak aku nih kayak pengen glowing atau kayak pengen apa ya, kan kadang-kadang kan mas juga mulai keluar ya dok, kayak itu Iya. betternya kita perawatannya sekarang mencegah atau after gitu. Sebenarnya sih kalau untuk baiknya perawatan itu tuh dilakukan setelah kelahiran. Kenapa? Karena ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa tindakan-tindakan seperti botox itu kategorinya C. Kategori C ini adalah bisa mengganggu kejanin. Jadi kalau bisa sebelum lahiran kita jaga banget bayinya dulu. Jadi jangan ada perawatan dulu. Setelah perawatan boleh deh. Terus Ya, setelah melahirkan kan kayak aku jadi insinyur ya, maksudnya sama benar. Insinyur, insecure maksudnya. Insecure. Jadi kadang tuh kayak mas kan apalagi kalau misalnya pas kelahiran kan hitam gitu loh dok warnanya. oh iya. Mungkin waktu aku pertama kan, kalau sekarang kayak aku udah putih dari gitu kan. Sekarang kayak hitam, terus ngeliat badan sendiri apalagi kayak kelahiran kayak hitamnya nggak sih dok, lihat hitam gitu. Iya. Itu betternya kalau aku habis lahiran tuh treatmentnya apa aja sih dok yang ada di Madam? Sebenarnya sih kalau untuk di Madam pilihannya banyak banget ya kak. Kalau contohnya kayak stretch mark itu kan terjadi karena adanya peregangan pada jaringan ikat. Karena kan adanya kita hamil, jadi kan melebar jaringan ikat. Jadi jaringan ikatnya kayak lebar gitu. Nah biasanya akan terbentuk pulau-pulau atau disebut juga dengan stretch mark. Kalau di kita sih ada injeksi stretch mark. Jadi diinjeksikan atau disuntik di bagian-bagian itu sehingga jaringan itu naik lagi. Dan kalau misalnya naik lagi, insya Allah akan terjadi pemudaran dari stretch mark itu sendiri. Nih biasanya kan ada nggak sih dok pasien yang datang gitu ke kita tapi pengen treatment stretch mark tapi sekali hilang gitu pengennya. Oh tidak bisa. No! God, please, no! 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 Suruh pulang aja. Iya pulang aja. Bisa nggak bisa? Nggak bisa. Harus pengulangan sih, minimal juga 4 kali sih pengulangan, dan itu juga harus rutin. Jangan misalnya sekali tindakan terus bulan depan nggak datangnya 5 tahun lagi, nggak bisa juga sih. Kayak gitu. Tindakan selanjutnya mungkin ada apa lagi dok? Apalagi oh ya biasanya kan Buat kalau misalnya abis lahiran itu kan kita pasti berat badan naik banget. Iya. Terus pas udah berat badan naik, anaknya keluar beratnya jadi ngondoy. Nah biasanya sih kita bisa bantu dengan intralipo atau mesolipo atau seperti pemecahan lemak deh. Jadi pemecahan lemak tersebut akan memecah lemak-lemak yang kita suntikan sehingga di tempat yang disuntikan itu akan lebih sinset. Tapi dibantu oleh makanan dan olahraga nggak sih? Iya harus dibantu. Kadang kalau misalnya pasien-pasien cuma disuntik aja tapi mungkin makannya nggak defisit kalori, nggak olahraga, asa sayang gitu. Iya sih. Jadi harus dikompos. Kalau misalkan kadang-kadang kan ada juga nggak sih dok kayak pasien datang gitu dia kayak perutnya kayak buncit tapi makan nggak dijaga, olahraga nggak dijaga, terus kayak ada nggak sih yang nyalain kita di sini gitu? Yang ngasih treatment biasanya suka ada nggak sih yang kayak gitu? Banyak. Jadi perhatikan untuk pemirsa yang nonton di sini, buat ibu-ibu di luar sana yang pengen kurus tapi nggak mau olahraga, nggak mau Iya. jadi makan tapi pengen treatment aja itu nggak bisa. Kayak impossible ya dok ya? Iya sih, karena sebenarnya jatuhnya si treatment itu hanya membantu. Kalau misalnya untuk benar-benar mengkat kalori atau benar-benar bikin jadi kurus, memang dibantu dengan hal-hal yang lain kayak makanan, olahraga dan lain-lainnya. Kalau misalnya si obat itu jadi membantu lebih cepat. Oh gitu. Nih kita kedatangan bintang tamu nih dok, yang dia lagi katanya tiba-tiba dia datang ke sini terus minta konsultasi gratis. Bisa nggak dok kira-kira? Mangga sok. Yuk masuk nih. Aduh ibu, masya Allah ibu. Ini mohon maaf tuh hamil atau obesitas bu? Ini. Obesitas hamil. Oh
gimana Bu, mau curhat atau mau konsultasi? Saya mau konsultasi ke dok. Jadi itu semenjak saya semenjak saya hamil, jadi tuh kayak suami saya tuh kayak sedikit kayak kelihatannya gitu kayak Nggak berselera. udah pernah dikasih kan ini Ada yang berselera kan cuma mbaknya. jadi gimana nih dok, apa yang harus dilakuin gitu? Nah, jadi kakak, jadi kan sekarang kakak lagi hamil besar. Nah, kalau hamil besar itu ditunggu dulu sampai anaknya keluar. Kenapa? Karena kan kalau misalnya perawatan di madam itu tuh banyak kan disuntik-suntik. Kalau disuntik-suntik itu nggak mungkin tidak sakit, jadi mungkin ada rasa nggak nyaman. Nah, rasa nggak nyaman itu bisa menimbulkan kontraksi. Amit-amit, jadi takutnya kontraksi. Kalau misalnya nanti masalah-masalah yang kayak suaminya tidak berselera, gampang kita tuntaskan di madam beauty clinic. Oke? Baik. Beneran ini dok? Beneran udah sana. Keluhannya emang apa aja? Ini nih aku semenjak saya hamil kayak ketek saya tuh kayak jadi hitam gitu, jadi hitam, terus kayak ada garis-garis di paha sama kayak di perutnya, apa itu namanya, stres mas apa Semua. ya Ya Allah, itu. aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Ya itu yang garis-garis gitu dong. Jadi tuh berarti dihilanginnya kalau misalkan udah si lahiran ya? Iya, karena kan sebenarnya kan kalau misalnya nanti pas udah lahiran, pasti kan sekarang kan kakak tuh gede banget kan, karena kan ada isinya. Nah, pas udah keluar dia akan lebih gondol, jadi stretch marknya lebih kelihatan, jadi lebih kelihatan pulaunya, jadi disuntiknya juga lebih enak. Itu masalah perketek-ketekan itu bisa dibotox. Jadi botox itu gunanya akan menghilangkan atau bukan menghilangkan, mengurangi produksi minyak, sehingga minyaknya itu jadi kayak lebih ke apa ya, lebih kayak ke stop gitu, ke stop, jadi nggak akan memberikan bau yang kurang nyaman seperti itu. Lagi transformer juga bisa tahu karena jadi bikin bau. Terus itu, Jangan gitu. itu ada efek sampingnya nggak dok setelah kayak disuntik gitu-gitu? Efek sampingnya? Iya, ada efek sampingnya. Jadi kalau efek sampingnya setelah lahiran tapi kayak Iya. nah ya. Jadi kalau untuk botox itu banyak sih efek sampingnya. Biasanya ada beberapa yang jadi pusing, terus juga ada yang kayak jadi jadi kayak nggak enak. Tapi itu cuma berlangsung kali juga 4 jam, 5 jam. Tapi terus apalagi kayak stretch mark, mungkin kayak efek samping jadi kurang nyaman, kayak ada mungkin memar, bekas suntikan atau yang seperti bengkak. Tapi itu semuanya cuma recovery sebentar, paling juga paling lama di 3 harian. Itu biasanya kalau yang buat garis-garis itu Oh iya, itu disuntik. Jadi namanya stretch mark itu hanya bisa disuntik dengan suatu obat yang bisa menaikkan jaringan stretch mark itu sendiri. Nah, itu disuntik sesuai dengan jumlah stretch marknya dan lokasi-lokasi. pengulangannya bisa berapa kali dok? Sampai benar-benar hilang. Jadi tiap bulan disuntik-suntik sampai dirasa kakak cukup, sudah cukup. Nanti lain kali kalau nggak berselera, gimana kalau misalkan mau ketemu Iya itu. udah jelas. Iya Ya jelas. Bu, ibu lagi hamil. Ya Kayaknya cocok banget deh minum ini. itu apa? Ini sebenarnya kayak air kelapa murni tanpa pengawet. Jadi kalau misalkan kita lagi hamil kan butuh apa dong namanya dong? Air kelapa ini fungsi buat apa sih? Oh jadi bertanya juga. Kalau misalnya air kelapa tuh di trimester 3 bagus loh buat ngilangin kayak lemak pada anak. Jadi kan biasanya kan kalau kita lahiran anak itu banyak lemak putih ya. Dengan bantuan air kelapa bisa jadi lebih mudah. Bersih mungkin ya dok ya anaknya yang Mau nggak? seperti Tapi saya. nanti dibayar di kasir ya. Oh baik Bu. Siap ya. Gimana Bu? Boleh bukan baik. Boleh. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih ya dok ya. Ya udah, monggo Iya. silahkan. Seminggu. Lucu banget ya emak zaman sekarang dok, banyak banget kayak insecure sama badan sendiri, padahal kan maksudnya kayak kita sebagai istri ya pasti nggak sih ngerasain kayak stretch mark, terus kadang efek bayi bukan sih dok, kalau misalnya kayak leher hitam gitu kan. Iya, emang efek hormonal banyak yang jadi lehernya hitam, keteknya hitam. Tapi kalau misalnya ada juga yang hamil jadi malah lebih glowing. Emang dikasihnya aja gimana? Iya. Nah, buat para suami yang di luar sana, kalau kalian tetap insecure sama kayak apa sih body shaming sama pasangan kalian yang lagi hamil,
menurut aku jangan sih, karena ibu hamil tuh udah stres, belum lagi kayak dia juga apa sih setiap hari itu kayak bawa beban berat gitu ya. Makanya buat para suami, cintailah istri Anda apa adanya. Cintailah produk-produk Indonesia. Oke dok, kayaknya untuk pembahasan tentang kehamilan cukup ya dok. Nanti kita bakal lanjut di next episode. Buat kalian-kalian yang mau nanya juga boleh banget di kolom komentar, kayak mau apa nih, mau kita ngobrolin tentang apa nih dan tentang apa, boleh banget ya dok ya. Sekian dari kita. Baik, dah. Dokter Tirsa. Di sini ada dokter Tirsa, ada dokter Dian. Dah.